Beredar sebuah video di media sosial, medsos, pernyataan seorang istri, salah seorang Panwascam Baradatu, karena suaminya selingkuh dan sempat mendapatkan perlakuan kekerasan dari keluarga suaminya. Dalam video itu, seorang wanita berjilbab mengaku bernama Wulan Suci, istri sah dari Hendry Winarto mengatakan, bahwa video yang dibuatnya itu untuk menanggapi berita-berita yang beredar. Selama ini saya diam, tidak banyak bicara, walaupun banyak wartawan yang datang ke rumah. Saya juga tidak menemui mereka. Bahwa benar suami saya selingkuh dengan saudari D.A., kata Suci, sembari menunjukkan buku nikahnya dengan Hendry. Hal tersebut, kata dia, bukan atas dasar cemburu, tetapi pernyataan itu karena didasari bukti-bukti perselingkuhan suaminya. Bukti foto ada, bukti WA ada. Yang saya ambil dari HJP suami saya. Suami saya ini kan dilantik bulan Mei, tepatnya tanggal 24 kalau gak tanggal 25 Mei, sebagai Panwascam, ujarnya. Suci mengaku, sejak pertengahan bulan Juni 2024, suaminya mulai berubah tingkah lakunya. Handphone milik suaminya dilindungi dengan PIN. Edo Genta Merah TV melaporkan dari Wekanan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wulan Suci, istri sah dari saudara Hendry Winarto. Di sini saya mau menanggapi berita-berita yang beredar kemarin ya, karena selama ini saya diam, saya nggak banyak bicara, walaupun ada wartawan yang ke rumah saya juga tidak menemui mereka. Jadi di sini saya ingin menyatakan yang sebenarnya ya. Ini buku nikah kami. Di sini saya mau menyatakan bahwa memang benar suami saya selingkuh dengan saudari Devi Aldatama. Ini juga bukan atas dasar cemburu atau apa, tapi memang ini disertai dengan bukti ya. Bukti foto ada, bukti WA ada yang saya ambil dari HP suami saya ya. Suami saya ini kan dilantik bulan Mei. Tepatnya tanggal 24 kalau nggak 25 Mei ya, sebagai anggota Panwascam. Sejak bulan Juni, pertengahan Juni, dia mulai berubah. 13 Juni tepatnya, dia mulai berubah. HP-nya itu dikasih PIN. Saya juga tidak diperbolehkan memegang HP-nya. Karena menurut dia dikasih PIN karena alasan pekerjaan ya. Jadinya saya mengiyakan saja, karena disuruh percaya ya sudah gitu kan. Tapi semakin lama saya juga curiga karena HP itu kemana-mana dibawa, nggak pernah kayak dulu lagi gitu. Saya mengetahui kejadian ini tanggal 8 Juli. Tepatnya tanggal 8 Juli saya mengetahui tentang perselingkuhan ini ya. Sebelum-sebelumnya saya juga tidak curiga, tapi di tanggal 7 Juli itu saya mulai curiga. Puncak kecurigaan saya di situ karena di situ ada WA dari si perempuan ini ya. Pagi-pagi WA dan saya ngelihat WA itu, jadinya saya memutuskan bagaimana supaya saya ini dapat bukti apakah ini benar apakah apa, karena di situ cuman ditulis ad hoc 2024 sebelumnya, tapi setelah itu diganti nama menjadi M di HP-nya itu ya. Tanggal 8 Juli saya mengetahui itu, saya mencoba untuk tetap tenang ya, karena tanggal 11 Juli itu dari WA itu, tanggal 11 Juli itu 11, 12, 13 mereka berencana untuk nikah siri. Jadinya saya mencoba tenang sampai tanggal itu. Sampai tanggal 11 dia berangkat pagi. Di sore hari saya mencari keberadaan mereka ya. Tepatnya di Lampung Barat Sekincau, karena mereka minta tolong sama salah satu anggota keluarganya di sana ya. Tapi waktu itu saya tidak menemukan dia, saya hanya bertemu dengan orang yang dimintai tolong. Masalah laporan saya ke Polsek kemarin itu bukan karena masalah suami saya ini, bukan. Laporan ke Polsek kemarin itu karena pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga dari suami saya ya. Di situ waktu Kamis itu kan saya nyari ke Lampung Barat ya. Keluarganya udah datang semua ke rumah karena
pihak keluarga dia ini sebenarnya sudah tahu rencana nikah siri ini dari tanggal 30 Juni. Tapi mereka semua ini menyembunyikan dari saya ya. Setelah kejadian itu, Jumatnya dia mengambil anak saya, walaupun itu bukan anak kandung saya ya, tapi saya yang membesarkan dia dari 3 bulan sampai 9 tahun saya membesarkannya. Di situ terjadi kekerasan, terjadi pengeroyokan lah intinya itu. Terus saya siang itu juga saya melaporkan ke Polsek Baradatu ya. Laporan Polsek udah selesai. Sore adik yang laki-laki itu datang ke rumah. Dia mengambil HP saya, membanting HP saya, dan HP saya dimasukin ke dalam sumur untuk menghilangkan barang bukti. Saat itu suami saya nggak di rumah karena posisi dia lagi keluar sama perempuan itu, mau nikah siri itu ya. Hari Minggu dia pulang, hari Senin pemanggilan saksi dari Polsek ya. Di situ dia mengetahui kejadian itu dan meminta saya untuk mencabut laporan ke Polsek Baradatu. Ini bukti bahwa pencabutan laporan dari Polsek Baradatu ya. Setelah itu, seminggu setelah itu dia keluar dari rumah dan ngontrak ya. Keluar dari rumah dan ngontrak. Hari Selasanya dia ke rumah. Dan hari Selasa itu mau membahas masalah gonogini. Jadinya bahas masalah gonogini, saya dikasih surat talak, tapi saya tidak tanda tangani ya di situ, karena di situ tidak tertera tanggal ya, tidak tertera tanggal. Terus kalau misalkan talak itu bisa langsung diucapin, nggak usah harus pakai surat talak ya. Kalau mau ngurus cerai langsung ke pengadilan saja, bukan karena saya nggak mau, karena itu akan menguntungkan dia nantinya, nggak ada tanggal segala macam. Ini salah satu bukti fotonya ya. Ini banyak screenshotan. Jadi di sini saya bukan hanya sekedar menuduh saja, tapi ya memang karena ada bukti ya. Saya mohon kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyikapi masalah ini. Jangan ditutup-tutupin lagi ya, karena kemarin saya sudah menghubungi beberapa orang ya, tapinya dia nggak merespon apa yang saya lakukan. Jadi di sini saya bicara, tolong pihak-pihak yang terkait untuk segera menindaklanjuti ini. Ini 2 orang, bukan 1 orang ya. Edo Genta Merah TV melaporkan dari Baikanan. Tapi yang satu ini masih belum.